Alasan penyebab 7 nama jenderal dibunuh PKI. Sebelum kami melanjutkan kisah dan peristiwa ini, silakan Anda yang suka dengan konten video kami like and subscribe. PKI, yang juga disebut Partai Komunis Indonesia, merupakan sebuah partai politik yang saat ini sudah bubar. Partai ini adalah partai komunis yang tersebar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok. Pada tahun 1965, partai ini dinyatakan sebagai partai yang terlarang. Banyak orang yang mengenal PKI karena kejadian tahun 1965 dan bahkan memberi pengaruh besar terhadap Indonesia. Setidaknya sekitar 3 juta rakyat Indonesia bergabung dengan PKI setelah kemerdekaan. Sejak berdiri pada tahun 1914 hingga dibubarkannya pada tahun 1965, sejarah PKI mengalami 3 fase, yaitu fase penjajahan Belanda, fase penjajahan Jepang, hingga fase kemerdekaan. Dari setiap fase, tentu tujuan Partai Komunis Indonesia berbeda-beda. Saat zaman penjajahan Belanda, PKI memiliki tujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Partai Komunis Indonesia yang juga memiliki tujuan untuk membentuk persatuan buruh atau serikat buruh. Sistem kapitalisme serta kelas sosial yang bertumpu pada kesetaraan juga akan dihapuskan pada zaman penjajahan Belanda. Lalu, pada masa penjajahan Jepang, Partai Komunis Indonesia dimatikan dan dibungkam. Meski dimatikan, akan tetapi kader-kader PKI masih solid, sehingga tujuan mereka sejak zaman Belanda masih diperjuangkan dengan sekuat tenaga. PKI berusaha bebas dari penjajahan Jepang dengan cara membelakangi Jepang. Tujuan Partai Komunis Indonesia pada zaman kemerdekaan lebih menitik beratkan pada tujuan menegakkan ideologi komunis pada dasar negara. Akan tetapi, rencana ini terhalang karena negara sudah menentukan ideologi Pancasila melalui sidang BPU PKI. Satu-satunya cara agar PKI bisa mengubah ideologi adalah dengan cara terjun ke dunia politik. Bahkan, PKI menjadi 4 partai terbesar pada tahun 1955. Tetapi PKI salah langkah akibat tujuan Partai Komunis Indonesia yang utama ini tercium sampai ke permukaan, sehingga muncul isu politik bahwa PKI dan Uni Soviet berbahaya untuk Indonesia, sehingga pada tahun 1965 Partai Komunis ini berhasil dibubarkan. Pada tahun 1965, Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan politik. Kondisi tidak menentu dan harga bahan tidak terjangkau. Presiden Soekarno sedang sakit dan dapat meninggal sewaktu-waktu. PKI di bawah DN Aidit melihat kesempatan untuk mengambil kekuasaan. Mereka menebar isu Dewan Jenderal yang disebut ada di kalangan Angkatan Darat yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno. Kemudian pada malam 30 September 1965, pasukan Cakrabirawa yang didukung organisasi underbow PKI melakukan penculikan pada para jenderal Angkatan Darat. Para korban penculikan adalah Jenderal Ahmad Yani, Majen MT Haryono, Jaksa Militer Sutoyo, Siswo Miharjo, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Letnan Jenderal Suprapto, dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Mayat korban penculikan dibuang di lubang buaya. Para perwira dibunuh dan dibuang di lubang buaya, namun pemberontakan berhasil dipatahkan. Tujuan PKI melakukan gerakan 30 September 1965 adalah untuk merebut kekuasaan dengan membunuh para jenderal Angkatan Darat yang menentang PKI saat itu.
PKI menganggap Angkatan Darat sebagai kekuatan yang menghalangi PKI merebut kekuasaan. Para jenderal ini kemudian dituduh oleh PKI sebagai anggota Dewan Jenderal, yang ini kemudian dijadikan alasan oleh PKI untuk menculik dan membunuh para jenderal ini. Pada masa demokrasi terpimpin yang dimulai sejak Dekret Presiden 1959, kondisi politik didominasi oleh Presiden Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno menyusun doktrin Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, untuk menggambarkan ada 3 kekuatan besar di Indonesia saat itu, yaitu nasionalis, yaitu ABRI dan Partai Nasional Indonesia, agama, yaitu partai keagamaan seperti Masyumi, dan komunis, yaitu PKI. Setelah dibubarkannya Masyumi pada 1960, setelah diduga terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera, ABRI menjadi saingan terberat PKI dalam politik Indonesia. Di antara angkatan di ABRI, Angkatan Darat merupakan angkatan yang paling menentang PKI. Tokoh Angkatan Darat seperti Jenderal Nasution dan Ahmad Yani dikenal sebagai orang yang menentang dan tidak suka terhadap PKI. Angkatan Darat juga yang menentang pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani yang dipersenjatai yang diusulkan oleh PKI. Karena penentangan dari Angkatan Darat ini, maka PKI menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal yang disebut ingin merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Dengan isu ini, PKI melalui Kepala Biro Khusus Syam Kamaruzaman bekerja sama dengan oknum dari Cakrabirawa dan menyusun rencana menculik para jenderal ini. Penculikan ini dilakukan pada malam 30 September dan menewaskan para jenderal Angkatan Darat. Perwira yang diculik hidup-hidup adalah Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, dan Brigjen Sutoyo. Sementara Jenderal Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan tewas terbunuh di rumah mereka. Namun, Jenderal Nasution berhasil lolos. Mereka yang diculik dibawa ke lubang buaya untuk dibunuh. Gerakan 30 September mencoba menguasai Jakarta dan mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi. Presiden Soekarno juga tidak merestui penculikan ini dan perlawanan dari Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad yang menyebabkan gerakan ini gagal.